Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimati llahi tammah min kulli syaitanir wahamah wa min kulli 'ainin lamah. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kita bisa hadir di majelis ilmu, majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan majelis ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk majelisnya para ahli surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita bertepatan juga dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di mana-mana banyak yang mengadakan apa? Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang jadi pertanyaan adalah bahwasanya peringatan Maulid itu tujuannya apa? Tiada lain adalah untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terus apa bukti dari kita cinta kepada beliau? Ya. Apa tanda kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tanda kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, nabi penutup. Tidak ada nabi selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an dikatakan, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi tidak boleh seseorang itu menganggap ada nabi lain. Bahkan ada yang seakan melebihi para nabi. Ya, sampai Bismillahirrahmanirrahim yang terbaru ya, ada yang ngalah berkah ke orang-orang kafir. Tahu ini kan ya? Ngalah berkah ke orang kafir. Ya, orang kafir dari mana? Ya dari sana, dari jauh sana. Datang ke Indonesia, banyak yang bersalaman, dicium sampai begini kepala. Ada seorang ibu-ibu yang pakai jilbab bawa anaknya lari ke mobil minta digigikan. Kalau saya sering gigikan orang, tapi di ruqyah. Nah, ya. Kalau di ruqyah bahkan kepala saya sampai baca Al-Qur'an, ya, Al-Fatihah, dilepas. Itu udah apa? Itu ruqyah. Bukan memberikan berkah kepada, bukan berkah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian tanda kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan sunnah-sunnahnya. Tidak usah buat ajaran baru. Jalankan sunnahnya aja lumayan. Apa saja sunnah-sunnah Rasulullah? Zikir pagi dan petang habis subuh, sambung lagi habis asar atau habis maghrib. Itu sunnah-sunnahnya. Kemudian bersiwak. Kita pun bersiwak, ya, itu merupakan sunnah. Kadang lupa pakai siwak. Iya banda? Ya, lupa tidak bawa siwak. Iya banda? Iya, itu sederhana. Padahal itu penting. Ternyata itu bisa jadi misi-misi orang kafir. Di dalam pasta gigi yang mengandung fluoride ini dan itu, ya, ada yang juga bisa merusak saraf otak. Saya juga baru tahu. Ya,
teman jamaah juga yang nge-share itu ya, ternyata di fluoride di pasta gigi ketika kita sikat gigi itu bisa meresap sampai ke otak dan bisa merusak saraf-saraf otak, sehingga menjadikan orang itu sering lupa. Nah, itu baru sadar tuh. Oleh karena itu siwak kita galakkan lagi. Insyaallah. Siwak kita pakai lagi. Kalau panjenengan mau nanam siwak, saya ada bibitnya di rumah. Nah, bisa ditanam. Wah, enak itu sudah. Bisa jualan. Ya. Lain waktu bareng-bareng majelis di rumah ya. Insyaallah. Sambil menikmati siwak yang basah. Ya, insyaallah. Jadi sederhana, sepele, tetapi ini ternyata manfaatnya banyak. Dan perlu diketahui produk-produk orang kafir. Salah satunya produk itu membunuh umat Islam. Salah satunya produk itu juga untuk merugikan umat Islam. Dan kita sadar nggak sadar seperti itu. Ya. Jadi yang namanya ghusl fikih untuk menghindarkan seseorang dari sunnah itu banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Oleh karena itu kita berusaha kembali ke sunnah, mengamalkan sunnah. Ya, mau tidur aja kadang sunnah lupa, kalau dulu ngantuk, lupa baca doa. Ternyata sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ketika putri beliau itu minta budak supaya bisa membantu pekerjaannya setiap hari. Pernah ingat kayak kisah ini ya? Kayak putri Rasulullah. Dan kemudian Fatimah putri Rasulullah itu dikasih tahu oleh Rasulullah, kalau kamu ingin diringankan pekerjaan cepat selesai ya, diajarkan apa? Baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Insya Allah kita rutin mengamalkan, iya Bang. Tapi kita rutin mengamalkan kok seakan-akan pekerjaan gak selesai-selesai. Karena apa? Ternyata pengamalannya di sisi lain habis sholat, di sisi lain mau tidur. Panjenengan mau tidur baca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Udah tidur. Besok paginya insya Allah bangunnya fresh, seger. Ya. Atau baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas ditiupkan. Nah itu kadang yang tidak ketahui, itu sunnah mau tidur aja kalau kita jalankan mungkin bisa setengah jam baru selesai. Keburu ketemu dulu Pak. Tapi insya Allah bisa. Makanya Rasulullah itu mengajarkan kita ketika tidur habis isya kalau nggak ada acara cepat-cepat tidur. Sholat sunnah. Kalau kita menjalankan sholat sunnah wudu dulu. Khawatir kebablas, sholat witir. Ya. Kalau ada waktu lagi sholat taubat. Apa yang kita dosa-dosa yang kita lakukan masa jahiliyah ya, mungkin ya ada dosa ini sholat taubat 2 rakaat. Kita tidur. Berarti mau tidur saja bisa jadi berapa rakaat? Harus 10 rakaat mau tidur saja. 11 rakaat kayak orang terawih yang 11. Baru baca ini, belum lagi baca Al-Mulk. Itu sunnah. Kalau bukti kita cinta kepada Rasulullah, tiap malam kita dianjurkan apa? Baca surat Al-Mulk. Insyaallah kalau semua ya. Insyaallah. Tes. Kira mulai. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu sunnah-sunnah yang harus kita jalankan untuk apa? Agar terbebas dari siksa kubur. Kan pernah ceritakan itu ya. Ada seorang ibu-ibu yang wafat. Ya. Ketika itu dikebumikan. Ketika digali tanahnya, masya Allah. Ya. Aroma wangi yang seakan-akan wangi itu belum pernah ditemukan wanginya di dunia ini. Berarti wanginya ahli surga. Dan anak-anaknya yang sudah habis menaruh jenazahnya di liang lahat,
Kemudian tangannya ini bekas wanginya tidak hilang sampai 3 hari. Bayangkan, saking wanginya. Ketika ditanya kenapa ibu kok seperti ini, baunya wangi sekali, wanginya yang sulit untuk ditemukan. Ternyata wanginya ibu ini adalah karena beliau setiap malam membaca surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihi mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kata anaknya. Ini salah satu pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, maha besarnya Allah Subhanahu wa taala, hanya membaca rutin surat Al-Mulk ketika malam, Allah berikan aroma wangi calon penghuni surga. Lah kalau sudah wangi kayak gitu, insya Allah mendapat nikmat kubur. Apa siksa kubur? Nikmat kubur. Berbeda dengan orang yang meninggalkan sholat. Ini ada kisah. Ada seorang pemuda, itu kecelakaan. Ketika kecelakaan itu dimandikan oleh petugas. Biasa kalau kecelakaan kan dimandikan di rumah sakit ya. Dimandikan oleh petugas. Na'udzubillah min dzalik. Setiap petugas memandikan, mensucikan, keluar dari mulutnya kotoran. Dimandikan lagi, keluar kotoran lagi, sehingga petugasnya nggak kuat, bau sekali. Kemudian dia keluar dari kamar itu, kamar pemandian jenazah itu, nanya siapa bapaknya. Ya, seakan-akan bapaknya malu dalam menjawab. Akhirnya ditanya berkali-kali siapa bapaknya. Akhirnya ngaku bapaknya. Diceritakan begini-begini. Akhirnya bapaknya menyampaikan, iya, anakku memang tidak pernah sholat. Anakku tidak sholat. Itu aja Allah tunjukkan hukumannya di dunia, apalagi di akhirat kelak. Orang yang sering meninggalkan sholat saja, orang yang sering sholatnya telat-telat, sarim, asar, maghrib, ya, zuhur sampai asar, gandeng, itu hukumannya apa? Dipukul, dipalu kepalanya. Ya, pecah dipukul lagi, pecah dipukul lagi. Itu yang sering mengakhirkan sholat. Lah apalagi yang tidak sholat. Ya Allah. Terus akhirnya apa yang terjadi? Mau tidak mau setelah dimandikan, ya, dibawalah ke pemakaman. Ya. Dan ketika ditaruh di pemakaman ya oleh saudaranya, ya, biasanya kan dihadapkan kemana wajahnya? Ke kiblat, ya, wajahnya dihadapkan ke kiblat dan dibukalah pocongnya. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba kayak bergerak, wajah itu membelakangi kiblat, muter sendiri sampai kurang lebih 180 derajat, bayangkan. Ya. Jadi wajahnya bergerak sendiri. Itu menandakan apa? Allah seakan-akan tidak menerima wajah dia menghadap ke kiblat. Sudah terasa di makam saja, di kubur saja sudah terasa seperti itu, apalagi azab kubur. Na'udzubillah min dzalik. Itulah kelalaian bisa jadi, wallahu a'lam. Ketika orang tua lalai mengajak anaknya untuk sholat, untuk beribadah kepada Allah, bisa jadi tanggung jawab dia di akhirat kelak. Karena seringkali seorang tua itu, ya bukan di sini, di luar mungkin banyak, kadang ada yang lupa, tidak ngajari anak sholat dari kecil. Ketika anak masih TK, oh anak saya masih kecil. Ketika SD, oh sejak ini. Ya, ketika SMP, oh masih kecil, tidak apa-apa main-main HP, tidak sholat tidak apa-apa, karena masih kecil. Ketika sudah SMA, tidak sholat baru terasa. Tapi ada yang menganggap, oh masih kecil. Akhirnya anak itu dianggap kecil terus sampai habis menikah dianggap kecil. Padahal sholat itu kewajiban. 10 tahun tidak mau sholat harus dipukul. Ya. Itu adalah gambaran bahwasanya pendidikan anak itu penting. Berarti anak walaupun kecil di TK atau bayi diajak ke masjid atau ke musola terdekat. Walaupun bergurau lari-lari tidak apa-apa, agar mereka kerasa di masjid, di musola, di majelis ilmu, daripada di majelis dangdut, karaoke,
doa, ya Allah, moga-moga selamat anak saya dari api neraka. Itu yang kita doakan. Karena kalau tidak dibiasakan, mereka akan menjadi orang yang tidak terikat dengan masjid. Ketika adzan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diam, tidak menghiraukan. Padahal Allah yang maha besar yang manggil. Walaupun anak kita katakanlah masih tidak mau bangun, tetap diseru, misalnya subuh, ayo nak bangun sholat subuh. Tidak masih, katakan Mas TK, ya kita seru terus, tidak mau lagi, kita seru terus, besok terus menyeru ini tidak 1 kali 2 kali sampai dia mau sholat. Walaupun masih sholat pun tetap kita ajak untuk sholat lagi. Jangan menganggap anak itu kecil terus. Walaupun anak kecil, walaupun masih dalam kandungan, walaupun masih bayi, itu kita punya kewajiban mendakwahi dia, mengajak dia untuk ibadah kepada Allah. Ketika masih bayi, bacakan Al-Quran banyak. Dibuka perutnya, bacakan Al-Quran. Insya Allah tenang mendengarkan. Agar ketika lahir dia biasa mendengarkan Al-Quran. Ada yang ikhtiar begitu. Masih di kandungan, sering dibacakan Al-Quran. Terus sering gitu. Lendak pakai murotal. Alhamdulillah 3 tahun hafal Quran. Itu ikhtiar kita. Walaupun mungkin macam-macam, ada yang mungkin 3 tahun sudah hafal 15 juz, 10 juz, itu kan ikhtiar kita di situ. Yang penting kebaikan kita perdengarkan kepada anak-anak itu tadi. Ya, hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi jangan menganggap anak kecil terus. Dalam majelis ilmu pun kita ajak mereka. Dalam sholat pun, sholat wajib apalagi kita ajak mereka. Itu kewajiban orang tua. Itu salah satu bukti bahwasanya kita cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bukti cinta. Menjalankan sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti akhlak dan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran disampaikan, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, ya, dan yang banyak mengingat Allah. Ya. Jadi suri tauladan Rasulullah itu banyak. Hal yang menjerumuskan seseorang ke neraka salah satunya marah. Lisan kita. Rasulullah bukan tipe orang pemarah. Rasulullah adalah tipe apa? Orang yang sabar. Ya, yang sabar Rasulullah itu. Sampai panjenengan banyak tahu kan kisah-kisah Rasulullah. Ya, ketika ada seseorang yang memarahi sahabat, Rasulullah masih duduk. Dimarahi sampai 3 kali, sahabat itu baru balas marahnya. Rasulullah pergi dari tempat duduk itu. Ya, ternyata ketika ditanya kenapa Rasulullah kau pergi, ketika engkau dimarahi oleh si fulan, malaikat sebenarnya sudah membalas marahnya. Ketika kamu tidak membalas marahnya tadi, tapi ketika kamu membalas marahnya orang tadi itu, akhirnya yang terjadi apa? Malaikat pergi, duduklah setan. Saya tidak mau duduk bersama setan, kata Rasulullah. Itu perihal marah saja, sepele sebenarnya. Saya dalam perjalanan tadi, marah, menahan marah itu tidak hanya ketika duduk dimarahi orang, tapi ketika berkendaraan pun juga kita harus bisa menahan emosi. Ya, kadang ada yang nyari kita, ting. Apa yang perasaannya? Ting juga, astagfirullah. Kadang saya juga pernah pegang kayak gitu, ya Allah, ternyata salah. Ketika ditim seseorang, lampunya didim, tidak usah balas istighfar, astagfirullah. Kadang kita balas, dia juga, ayo balas bisa, kapok. Ternyata itu tidak sesuai dengan contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh iya, astagfirullah.
Jadi lebih sabar di dalam perjalanan itu penting, karena doanya orang-orang yang safar perjalanan insya Allah makbul. Dalam perjalanan perbanyak doa, bukan perbanyak marah, perbanyak zikir, bukan perbanyak mikir, teman-teman. Perbanyak zikir, astagfirullah, subhanallah. Ketika naik Allah Akbar, turun apa? Subhanallah. Ketika datar, alhamdulillah. Bisa begitu, silakan. Ya. Jadi banyaknya salah seseorang perjalanan justru kadang dibuat meluapkan emosi sebesar-besarnya. Naik bis, satunya ngomel, ya karnetnya ghibah sama supirnya beda ngantuk. Ya ngobrol kalau itu loh bisa satunya jalan-jalan, wah ngomel terus. Saya pernah perjalanan ke Jawa Tengah begitu, ya supirnya ghibahi temannya, karnetnya juga sama-sama menghibahi. Ngerasani ya, harusnya banyak berdoa, malah khawatir banyak berdosa dengan rasa-rasa itu tadi. Nah itulah perkara sepele. Lah curi teladan Rasulullah itu tidak memperbanyak amarah, tapi memperbanyak doa. Ya, beliau pun ketika di perang Uhud kan panjenengan tahu sendiri bagaimana sulit teladan beliau. Ya. Ketika darahnya beliau mengecer, malaikat menawari, ya, cara beliau menjujur. Muhammad, kalau darahmu sampai jatuh ke tanah, tak hancurkan pasukan Khalid bin Walid itu. Ya benar, tak menghancurkan pasukan musuh itu. Akhirnya apa? Ketika mengucur dari kepala beliau, ya, diusap oleh beliau, diusapkan ke dadanya, agar tidak netes sampai ke tanah. Sampai begitu akhirnya Rasulullah. Lah kita tempeleng pes, hati-hati. Seumur hidup masih ingat. Ya pada. Ya, jangan kan ditempeleng, dikata-katain, seumur hidup masih ingat tidur dengan budak ramai. Iya pada. Manusia dikata-katain saja ingat seumur hidup, yang ngatain sudah lupa. Itulah ruginya manusia, mengingat kejelekan orang lain, masukkan ke hati kita yang rusak karena livernya. Nauzubillah. Kalau cinta Rasulullah, maulid, ya kita maulid cinta Rasulullah, kembali mengingat bagaimana perilaku akhir Rasulullah SAW. Suami sabar ke istrinya, itu juga perilaku Rasulullah. Ya, masih belanja secukupnya, 3 juta cukup. Ya. Bersyukur alhamdulillah, tambah lagi besok 4 juta, tambah lagi sampai 5 juta. 5 juta atau 10 juta ya? Misalnya. Istri pun juga. Amin. Masya Allah. Ya, kemudian istrinya ya juga harus sabar. Tambah sayang. Ada kata dikasih suaminya 10 juta harus sabar ya istrinya, jangan marah-marah. Misalnya ya. Karena rasa syukur itu kalau kita pupuk akan menambah kepuasan di hati. Tetapi rasa kufur kalau dipupuk, kufur nikmat itu tidak akan pernah puas rasa di hati itu. Karena manusia kalau menuruti keinginan, seluruh isi dunia ini tidak akan pernah memuaskan. Tapi kalau rasa cukup, minta kepada Allah, Allahumma kfina bihalalika an harami wa aghnina bi fadlika amman siwak. Kita minta rasa cukup pada Allah dengan doa itu, insya Allah dicukupkan oleh Allah. Walaupun dengan bening, ngakan tempe tahu, insya Allah cukup. Saya penting pada cukup, saya nyaman. Sate kan. Yang penting cukup, minta cukup pada Allah, beres susah. Karena semakin banyak makanan macam-macam yang kita makan, ada sosis, ada kilo, pentol, bakso, rawon, kepi masuk, berat tubuh ini. Nombok penyakitnya, itu hati-hati. Oleh karena itu rasa syukur ini akan menjadikan kita sehat, rasa kufur akan menjadikan kita sakit. Nauzubillah. Ya. Jadi itu tadi. Kemudian yang keempat,
bukti cinta kita kepada Rasulullah, perbanyak sholawat. Mun sholawat tak usah joget. Sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Tak usah joget. Kemudian yang kelima, bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berharap dan berdoa agar kelak bisa melihat dan rindu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengamalkan sunnah, dengan menyantuni anak yatim, insya Allah kata Rasulullah kayak jari di surganya kelak. Lo bagaimana rindu pada Rasulullah, bertemu Rasulullah kalau menjalankan syariat dan sunnahnya aja tidak mau? Berat. Yang tadi tak sampaikan, jalankan sunnahnya lo sekualan, kok nambah-nambah yang lain. Ya gitu loh misalnya. Disampaikan oleh Rasulullah, di antara umatku yang paling mencintaiku adalah orang-orang yang hidup setelahku. Salah seorang dari mereka sangat ingin melihatku walaupun menebus dengan keluarga dan harta, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah. Dan termasuk majelis ilmu ini salah satunya berjihad di jalan Allah. Ketika menuntut ilmu kemudian wafat, berarti mati syahid, bukan Pak Syahid. Syahid bukan Syahid, tapi termasuk syahid ya, artinya ya. Masya Allah. Ya. Jadi menuntut ilmu kita mohon pada Allah, ya Allah matikanlah kita mati yang syahid. Kemudian yang keenam adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah, mempelajari kehidupan Rasulullah SAW. Ini penting, bagaimana beliau cara berbicara dengan orang lain, bagaimana beliau berakhlak, ya, bagaimana beliau memperlakukan istri-istrinya, ya, banyak. Bagaimana beliau memperlakukan anak kecil, cucunya sendiri jadi contoh. Ya, ketika sholat cucunya naik ke punggungnya, beliau memperlama sujudnya. Ketika sholat kemudian ada bayi menangis, disuruh percepat sholatnya. Itu contoh-contohnya banyak dari Rasulullah SAW. Kemudian yang ketujuh, bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah mencintai orang yang dicintai Rasulullah. Ya. Cintailah Allah karena Ia telah memberikan nikmat-nikmatnya. Cintailah aku karena cinta kepada Allah, dan cintailah keluargaku karena cinta kepadaku. Ya. Cinta Allah dan Rasulnya dan para sahabat-sahabatnya sebagai suri tauladan, ya, kehidupan setelah Rasulullah SAW. Begitu banyak para sahabat yang masya Allah, perilakunya luar biasa, ahli surga. Walaupun disebut ahli surga, tidak ada sahabat yang disebut ahli surga itu dirinya sombong. Tidak ada sahabat yang disebut ahli surga oleh Rasulullah itu bertambah angkuh. Tidak ada dari sahabat yang disebut ahli surga itu bertambah popularitasnya ingin diketahui oleh manusia. Tapi disebut ahli surga semakin tunduk patuh kepada Allah, menangis di keheningan malam karena merasa dirinya masih banyak kekurangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih merasa kurang ibadahnya kepada Allah, sehingga tangisannya sampai membekas di pipinya sebagai aliran air yang menghitam. Yaitu siapa? Umar bin Khattab. Kadang manusia yang over, ya, merasa dirinya dimuliakan oleh manusia yang lain, dia merasa tinggi. Dia merasa, oh kalau ke darungan nanti panggil nama saya, tahu semua sudah, ya ada, tahu semua itu sudah. Orang terkenal saya. Ternyata yang menghancurkan amal adalah lebih merasa dirinya terkenal lebih baik daripada yang lain. Itu bisa menghancurkan pahala-pahala. Kalau masuk dorong cari nama saya, tahu ya.
Kalau yang nggak tahu awam itu berarti tak tahu saya kan gitu ya. Astagfirullah. Justru terkenal itu bukan sesuatu yang diinginkan oleh para sahabat sebenarnya, tapi semua itu terpaksa karena untuk kepemimpinan. Kita yang sudah merasa nyaman bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan merasa nyaman ketika ditinggikan oleh manusia. Karena kalau terlalu ditinggikan manusia, tinggi, khawatir jatuh. Ya mana? Terlalu ditinggikan kita oleh manusia, khawatir jatuh, gampang jatuhnya daripada dihina oleh manusia. Oh kamu begini, oh, alhamdulillah dia kirim pahala ke saya. Oh kamu tuh suka gini, alhamdulillah dia kirim pahala ke saya. Enak sudah begitu, sehingga kita ibadah kepada Allah khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak perlu ditinggikan oleh manusia. Panjenengan bersyukur yang bisa sholat malam tahajud, walaupun orang panjangan kesana kemari banyak orang tidak kenal, bersyukurlah kita, lebih senanglah kita ketika kita terkenal di penduduk langit daripada terkenal di penduduk dunia tapi menjatuhkan ini. Iya mana? Kalau terkenal di penduduk langit, para malaikat banyak mendoakan kita. Kalau terkenal di penduduk langit, insya Allah akhir hayatnya husnul khotimah, itu yang kita inginkan. Ya. Kemudian selanjutnya bukti kita cinta kepada Rasulullah adalah mencintai Rasulullah lebih dari cinta kepada dirinya, keluarganya, dan harta bendanya. Dan alhamdulillah panjenengan yang datang ke sini itu bukti cinta kepada Rasulullah. Ada yang meninggalkan keluarganya kan? Ada kan? Ada. Ada yang meninggalkan hartanya? Ada. Beliau meninggalkan hartanya, yang kayunya ada di tanggul tinggal. Ditinggal kayunya, pengajian tinggal kayunya sana. Tapi lewat saya sekarang tadi. Udah ada yang jaga bagian. Ya. Ada yang mau berangkat ke sini, anaknya nangis. Ya. Minta mainan, minta ke pameran, minta ke karnaval misalnya. Kasih tahu anaknya, nah ini tugasnya dari Rasulullah. Saya berangkat. Enak sudah, masuk nama ya sudah, tinggal sudah. Agar jadi pelajaran, oh ternyata berjuang di jalan Allah lebih penting daripada sekedar main-main. Loh kok bisa? Ada di Al-Quran, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Ada itu ya? Ya, katakanlah jika